Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Ulil Fadilah. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya PIAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UAS mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Yang pertama, mengenai tentang pembacaan manaqib. Jika dikatakan sesat, maka itu tidaklah benar atau salah menurut saya kalau manaqib itu dikatakan sesat. Karena arti dari manaqib itu sendiri yakni cerita. Jadi membaca manaqib artinya membaca cerita kebaikan, amal, dan akhlak terpujinya seseorang. Oleh sebab itu, kata-kata manaqib hanya khusus bagi orang-orang baik dan mulia. Dan zikir itu sendiri yakni mensucikan dan mengagungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Secara terminologi, zikir merupakan suatu usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat Allah dan mengingat keagungannya. Nah, tujuan dari melaksanakan manaqib itu sendiri untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai dan memuliakan para orang soleh atau aulia Allah. Dengan maksud untuk meneladani atau mencontoh amal solehnya. Kegiatan manaqib atau biasa dinamakan manaqiban bisa kita lihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, bacaan manaqib. Dengan membaca riwayat hidup orang soleh sangatlah bermanfaat untuk diteladani. Dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya yang disebut wattabi' sabila man anaba ilai tsumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat 31 Luqman ayat 15. Yang selanjutnya tawasul. Yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara lain, baik nama-nama Allah atau Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, amal soleh, atau melalui makhluk Allah baik yang masih hidup atau telah wafat, baik dengan doanya atau kedudukannya yang mulia di sisi Allah. Dalam Al-Quran juga diterangkan, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat 5 Al-Ma'idah ayat 35. Kemudian jawaban nomor 2 mengenai manaqib yang dilaksanakan di pesantren Al-Qadiri. Dalam mengikuti kegiatan manaqib dilandasi juga dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk beribadah dan mencari ridho Allah. Pada saat permohonan hajat tidak boleh meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melainkan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara keberkahan atau barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam melakukan permohonan hajat sebaiknya diawali dengan bertaubat atas dosa-dosa kita, khususnya 7 anggota badan, yakni lisan, mata, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan, karena dosa bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Selanjutnya, dalam melakukan zikir manaqib ini sebaiknya dalam keadaan suci dari hadas. Susunan acara zikir manaqib yaitu 1. Diawali dengan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menyambut para dzurriyyah. Yang kedua, dibuka dengan bacaan atau pengumuman berita tentang prestasi-prestasi santri Al-Qadiri. Yang ketiga, dilanjut dengan sholawatan atau hadroh dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, istighosah, yakni membaca syahadat,
istighfar untuk kedua orang tua, para guru, kaum muslimin, muslimat, dan khususnya untuk diri sendiri. Yang kelima, doa yang dipimpin oleh salah satu dzurriyyah. Yang keenam, mau'idhah hasanah. Yang ketujuh, pembacaan sholawat atas baginda Rasulullah SAW dan dilanjut dengan sholawat ta'un 2 kali, sholawat taisir 2 kali, sholawat nariyah 2 kali. Yang delapan, pembacaan asma Allah. Yang sembilan, sholat hajat. Yang 10, pembacaan tawasul yang diimami oleh pemimpin dzikir manakib. Yang 11, taslim atau ucapan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad diucapkan pada waktu sebelum memohon hajatnya sendiri-sendiri. 12, membaca sholawat munjiat dan berdoa sendiri-sendiri setelah itu dzikir. 13, sholat witir. 14, membaca kalimat tauhid. 15, doa manakib yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah dengan diikuti oleh para jamaah dzikir manakib. Untuk jawaban yang nomor 3, mengenai pernyataan tawasul, ada yang menolak mengenai pernyataan tawasul. Di sini dengan pernyataan jawaban saya dengan pernyataan orang yang menolak akan tawasul, maka orang tersebut tidak mencintai para kekasih Allah. Karena tawasul itu sendiri memiliki arti mendekatkan diri dengan suatu perantara atau wasilah, atau menjadikan sesuatu yang menurut Allah mempunyai nilai, derajat, dan kedudukan yang tinggi untuk dijadikan sebagai perantara agar doa dapat dikabulkan. Jawaban yang nomor 4, mengenai mukjizat dan karomah. Mukjizat sendiri adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk karomah, yakni kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang sholih dan taat kepadanya. Hikmah dari karomah itu sendiri yakni dapat membawa, menolong, dan menguatkan keyakinan orang-orang awam, keyakinan orang awam dan kepercayaannya terhadap Al-Quran, serta yang terkandung di dalamnya akan semakin tebal. Jawaban saya yang nomor 5, mengenai tentang barokah dan istidraj. Barokah itu sendiri yaitu ziyadatul fi khair, yang artinya bertambah-tambah dalam kebaikan. Dan istidraj yakni kenikmatan yang diberikan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari hukuman yang diberi sedikit demi sedikit. Dalam Al-Quran sendiri telah diterangkan mengenai barokah. Contohnya barokah pada tempat yang berbunyi Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakaw wa hudal lil alamin, yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang Bakkah atau Makkah yang dianugerahi barokah dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Untuk istidraj sendiri yaitu ujian tersembunyi di balik sebuah anugerah Allah. Dalil tentang istidraj juga telah diterangkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 182 yang berbunyi walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yang artinya dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur atau ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 182. Demikianlah jawaban UAS Tarbiyatul Manaqib saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.